tahun yang baru ya, masih hangat. Oke, alhamdulillah kita pada ketemu lagi dalam acara obrolan komunitas kita untuk edisi pagi hari ini. Sedianya sebenarnya yang bawa acara ini Cek Pilih ya. Oke lah, berhubung karena satu dan lain hal, terpaksa jadi saya ngantikin ya. Dan alhamdulillah di studio saat ini sahabat budaya sudah hadir narasumber kita, adik-adik dari komunitas Polyglot Indonesia chapter Palembang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, oke. Ini mestinya bertiga ya? Iya. Atau masih OTW yang satunya? OTW. Dekat ke dikit dengan suaranya dek. Oke. Kita ketemu dengan adik-adik dari komunitas Polyglot Indonesia chapter Palembang. Sudah hadir di sini ada Cindy ya. Iya. Ada juga Latif. Nah, ngapa suaranya tuh Cek Suni? Tidak keluar yang Cek Latif nih. Bisa dicoba? Tes satu. Nah, iya. Oke, apa kabar adik-adik? I'm good. I'm good. How are you today? Very fine. Very fine di tahun yang baru ya. Iya. Hari kedua di hari ini. Ayo aku nih ketemu dengan adik-adik jago bahasa Inggris galau nih ya. Nah, ngomong apa nih anakku? Oke, sahabat budaya, untuk acara kita pagi ini kita bakal membahas mengenai pentingnya bahasa asing di kalangan anak muda. Dan bagi yang nak bergabung ya pajak meloi acara ini, di line telepon kita di 351656, di WhatsApp juga pajak di nomor 0897 7884 884, atau pajak juga bergabung langsung melalui RRI Digital ya, untuk mengirimkan pertanyaan ataupun apa yang nak disampaikan terkait dengan topik kita pagi ini. Dan acara ini juga pajak di meloi melalui channel YouTube Perempat RRI Palembang Singgonyo. Jangan yang ndak meloi ya. Dan langsung saja kita nak kenalan dulu dengan narasumber kita. Ada 3 anak muda ya, Gen Z ya. Nah, oke lah, kalangan muda nih ya. Saya milenial. Oh, Bu. milenial ya. Iya. Oke. Kalau yang baru lagi ini ya beta ya. Iya. Iya. Gen beta. Gen beta ya. Oke, silakan saya mulai dulu dari Latif, perkenalkan diri dari komunitas Polyglot ini, giatnya sehari-hari apa dan di komunitas ini berperan sebagai apa. Lanjut kakek sama Cindy dan Gatra ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih, Cek. Ya, perkenalkan, nama saya Latif. Saya dari komunitas Polyglot Indonesia chapter Palembang. Di sini saya sebagai ketuanya. Oke, ketuanya. Mengetuai Polyglot ini. Sebelumnya saya ingin kasih tahu bahwasanya Polyglot ini adalah komunitas bahasa yang menampung rekan-rekan yang bisa berbahasa asing maupun bahasa daerah untuk berbicara, untuk speak up, untuk mencoba public speaking di komunitas kami. Baik. Oke, ke Cindy dulu. Cik Lisa nak tahu. Okay, hello everyone. I'm Cindy. I'm English Coordinator of Polyglot Indonesia chapter Palembang. Yoroshiku onegaishimasu. Campur ya, multi language. Ya. Bahasa Jepang pula tadi. Iya. Biasa multi language memang Bu kalau kami ngobrol gitu. Oke, jadi berapa bahasa tuh rata-rata yang dikuasai nih oleh adik-adik nih? Sebenarnya tidak harus menguasai Bu ya. Jadi kayak sama-sama belajar aja semuanya gitu. Sambil jalan ya? Sambil jalan semuanya. Jadi tidak harus bahasa Inggris doang ya? Karena Iya. sekarang harus lebih banyak juga tahu yang lain ya? Iya betul. Oke, benar, setuju. Oke, kalau Gatra gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gatra Wijaya Lesmana. Saya sekarang baru selesai kuliah, masih graduate istilahnya ya. Oh, Jadi masih sekarang fresh banget ya? fresh. Oke, alhamdulillah. Ya, di Polyglot Indonesia saya seorang koordinator bahasa Arab. Bagian bahasa Arabnya ya? Ya. Selain bahasa Inggris, bahasa Arab juga ya? Yeah, you can speak English with me or Arabic or something like that. French yes. as well. ya. Wah, lengkap ya. Lulusan Al Azhar, Cek. Wah, mantap ya. Bingung aku nak ngajak ngomongnya bahasa apa? Bahasa Palembang baik. Palembang baik. Palembang baik. Bahasa Indonesia aja, Cek. Oh iya bahasa Indonesia ya.
Mm-mm. Jadi itu tadi sahabat budaya, peran dari adik-adik kita, tamu kita pagi ini dari komunitas Polyglot Indonesia. Kalau Latif tadi sebagai ketua, kalau Cindy tadi sebagai apa tadi? Koordinator Koordinatornya. bahasa Dan Inggris. kalau Gatra Koordinator bahasa Arab. bahasa Arab ya. Jadi berbagi ya. Oke lah. Nah, terkait dengan pentingnya penguasaan bahasa asing di era globalisasi saat ini, bagaimana nih, Cak Mana nih, Mak Mana dan pendapat adik-adik untuk kalangan milenial ini, sejauh mana pentingnya penguasaan bahasa asing ini bagi generasi sekarang? Oke, untuk generasi sekarang saya sendiri bisa katakan menguasai bahasa asing itu sebuah keharusan. Oke. Karena sekarang sudah banyak sekali perusahaan-perusahaan asing masuk ke Indonesia dan kita harusnya yang menjadi sumber daya manusianya. Jangan sampai ada perusahaan asing masuk terus yang SDM-nya orang luar juga. Jadi kita harus menguasai juga. Oke, jadi bisa dikatakan harus wajib gitu ya generasi muda bisa menguasai bahasa asing ini untuk mempersiapkan ataupun menjadikan SDM yang berkualitas ya. Iya, Salah benar satunya sekali. melalui Betul, bahasa ya. Betul, Cek. Ini penting sekali. Jangan kita di rumah kita dikuasai orang lain ya, Nah, gara-gara iya, kendala bahasa. Bener banget. Oke. Kalau menurut Cindy gimana nih? Kalau buat Cindy ya, itu menunjang pekerjaan, Cek. Hmm. Memang kerjaan sekarang itu memang perlu skill itu gitu. Dan kayaknya kerjaan-kerjaan sekarang juga minimal harus apa namanya, punya basic English deh. Harus punya Punya basic dasar English ya. skill gitu. Ya minimal basic gitu. Jangan yang nggak tahu banget gitu nah. Hari gini nggak tahu, ketinggalan kita ya. Wow, Iya. pasti. Oke. Kalau Gatra gimana nih? Kalau dari pandangan kami pribadi, bahasa asing ya pastinya emang sangat-sangat penting yang kayak dibilang kamu Kak Cindy sama Kak Latif tadi. Sebagaimana ini juga, dan juga dimana di zaman sekarang ini kan juga kalau kita pendidikan kan, Iya. pendidikan misalnya kita kadang kami pernah nemui uang ya nak belajar di luar negeri, tapi ngomongnya Kak kami nak belajar di luar negeri, tapi kami nak baca bahasa Cina, nak cak mana dek belajar sana, Nak camano itu udah ya. Iya, itulah. Jadi penting menguasai bahasa asing karena apa namanya untuk untuk kita tahu dapat kuncinya supaya kita bisa belajar di tempat lain. Modal ya. Modal, ya. Modal pendukung ya. Iya modal pendukung. Apalagi yang punya cita-cita nak keluar negeri. Iya, Wajib bener. gitu ya. Bekerja luar negeri, tapi ya balik lagi cek kita ya sebagai orang Indonesia kan memang harus yang pertama pakai bahasa Indonesia lah gitu kan. Bahasa kita wajib. Iya, kan mana anak zaman sekarang kan memang banyak yang tak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar kurang bisa kan. Yo, bahasa daerah juga kan, pasti juga kan. Sama bahasa asing tadi gitu. Oke, jadi selain dengan menguasai bahasa asing ini penting untuk SDM kita yang harus dipersiapkan ya. Bahasa ibu, bahasa daerah juga utama, jangan sampai lupa ya. Dan juga bahasa Indonesia diutamakan juga. Nah, oke. Nah, mengenai keberadaan dari komunitas Polyglot Indonesia Chapter Palembang ini sendiri, kegiatannya apa baik yang dilakukan selama ini, kemudian programnya yang sudah dijalankan kemarin, terus di tahun 2025 ini apa yang bakal dilakukan ini, untuk Latif dulu selaku ketua ya, mesti tahu ya. Oke. Untuk Polyglot sendiri kita udah melakukan meet up pertemuan. Jadi per bulan itu ada pertemuan yang kami katakan meet up. Jadi di meet up itu kami mengangkat sebuah tema untuk dibahas, kemudian diskusi bareng-bareng, lalu dipresentasikan menggunakan bahasa-bahasa yang rekan-rekan kuasai. Misalnya ada yang Mandarin, bahasa Arab, Inggris. Nah, itu saya rasa bisa mengaktualisasikan yang ingin mereka katakan. Jadi sesuai bahasanya, sesuai passionnya. Gitu. Oke, jadi mereka bisa sambil belajar mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan kemampuan masing-masing, mintanya di bahasa apa gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa terasah ya. Iya, Nah, siap. dengan banyaknya kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas Polyglot ini Benar, ya. iya. Nah, untuk menggali terus
kemampuannya dan menambah ilmunya ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk anggotanya sendiri ini ada berapa nih dari komunitas Polyglot ini? Untuk anggota kita sekarang di 120, Mhm. yang aktifnya kurang lebih 50 Di Palembang ini ya. di Palembang. Ini Polyglot Indonesia chapter ada di pusatnya ada nggak? Ada di Jakarta. Di Cek. Jakarta ya. Iya, Cek. Kalau di Jakarta banyak anggotanya. Wah, banyak sekali, Cek. Mhm. Kayak 400-an Di Jakarta iya, ya? heeh. Aktifnya juga 100 lebih, separuh dari kita. Oke. Ada di daerah mana saja selain di Palembang, di kota mana saja? Kita ada di Aceh, Mhm. terus ada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Lumayan Jogja, iya lumayan. Bisa dikatakan kalau terus berkembang bisa ke seluruh Indonesia. Oh iya benar, Cek. Oke. Dan bagi mereka yang berminat pengen ya bergabung ke komunitas Polyglot ini ada syarat khusus atau gimana? Ya, kita sih sebenarnya tidak ada syarat khusus di Palembang, hanya kita kasih Google Form. Jadi mereka mengisi data, kita adakan seperti bahasa apa yang mereka ingin pelajari atau ingin dikuasai kan. Diminatinya ya? Diminatinya, terus apa saja yang ingin mereka katakan ke komunitas Polyglot gitu, Cek. Nggak ada syarat-syarat khusus gitu ya? Enggak ada, Nggak Cek. ada. Nggak ada batas umur juga sih. Iya, nggak ada batas. Ada anggota termuda itu umurnya 7 tahun. Iya. 7 tahun, tapi 7 karena tahun. dia berminat ya itu bisa diterima ya. Iya Bisa. bisa. Jadi nggak ada batasan Nggak umur. ada Cek. Oke. Nah, kalau Cindy kan di selaku koordinator bagian bahasa Inggris ya. Nah, kan nggak ada syarat khusus, tapi minimal lah mereka bisa berbahasa Inggris ya, atau harus mengikuti les tertentu atau gimana nih? Nggak ada Cek. Jadi walaupun mereka sebenarnya bisa dibilang nggak menguasai bahasa Inggris ya, ayo kita belajar sama-sama gitu. Karena kan pembelajaran itu kan bagi beberapa orang ada yang belajar learning by doing. Jadi Maksudnya? mereka terpaksa kayak harus bisa kalau dengan speaking. Hmm. Jadi kayak lingkungan mereka itu berbahasa Inggris semua, mereka juga harus dong. Jadi saya ini harus bisa dong bahasa Inggris nah, kayak Mesti gitu. bisa ya. Iya, jadi kayak ada semacam motivasi untuk diri sendiri. Oh, yang lain bisa nih sekeliling saya berbahasa Inggris semua nih. Aku juga harus bisa dong, kayak gitu. Jadi termotivasi. Jadi Termotivasi. termotivasi harus mengikuti ya. Iya, Harus bisa. terus kita juga bawaannya nyantai ya. Iya. Kalau meet up tuh nggak serius gitu, Cek. Jadi kayak main-main aja gitu. Nah, cuman tetap ada pelajaran yang masuk di situ gitu. Karena kalau kita sudah berada di lingkungan yang semuanya memakai bahasa Inggris misalnya Iya. ya, jadi kita itu akan lebih mudah ya mempelajarinya, Iya, mempraktekannya ya. Lingkungannya itu menentukan Betul, juga ya. Karena kalau ikut les cuman ada jam-jam tertentu itu juga agak susah ya, lebih Iya. cepat ya. Benar, Cek. Oke, itu dari bahasa Inggris. Selain dari bahasa Inggris, bahasa Arab ya. Arab. Kalau bahasa Arab ini gimana nih bagi mereka yang mau bergabung nih? Kalau bahasa Arab, kalau kita nggak ada syarat-syarat khusus kayak harus bisa bahasa Arab dari awal. Tinggal gabung aja. Biasanya kan kalau kita meet up, ini Cek ya, apa semua pas semuanya meet up, itu nanti kita dibagi per meja, per bahasa. Nah, ketika itu yang mau join bahasa Arab silakan, yang mau join bahasa Inggris silakan, bahasa Prancis silakan, yang lainnya silakan. Nah, kalau kita di bahasa Arab, kita terbuka untuk orang yang mau ikut kita, yang mau daftar, yang mau gabung. Dan juga kita kan karena bahasa Arab ini seperti bahasa Mandarin agak kompleks ya. Yo. Bahasa Arab ini kan kita kayak kita baca Quran lah ya kalau ke Muslim ya. Baca Quran tidak 100% kayak di Quran kalau kita baca Arab kan. Benar. Jadi Pengucapannya itu ya. iya, pengucapannya, bahasanya juga. Jadi kita kulik sama-sama, kayak diskusi bareng-bareng, bahas bahasa Arab gitu. Nah, dan juga kebetulan bahasa Arab ini kan dia kami dewek lumayan lama lah di luaran. Jadi untuk ngasih atau sharing tentang bahasa Arab itu lebih agak mudah lah gitu. Jadi. Ada berapa anggota yang berminat di bahasa Arab ini? Kalau kemarin itu bahasa Arab terbanyak kedua setelah bahasa Inggris. Terbanyak kedua setelah bahasa Inggris. Bahasa Rata-rata Inggris. kemarin kalau dilihat di
pesertanya ya. Pesertanya itu rata-rata anak-anak mahasiswa UIN dan juga ada beberapa mahasiswa alumni pesantren. Berarti juga beberapa teman-teman yang misalnya diajar bahasa Inggris kan, saya minat dong, aku minat nak gabung bahasa Melo, Arab, ya. ayo melo gitu, ya gabung bahasa Arab gitu. Nah itu kan ya di kurang lebih sekitar 25-an dah. Lumayan 20, banyak. 20-an. Tapi itu didominasi anak mahasiswa ya. Iya, kalau sejauh ini masih mahasiswa. Kalau bahasa Arab ya. Iya, masih mahasiswa. Kalau bahasa Inggris gimana? Sebenarnya nggak ada yang member tetap. Yang bahasa Inggris tuh apa, bahasa Arab itu berapa orang. Jadi Tidak ada batasan umurnya semacam ya. sir-siran aja, Cek. Oh, Kalau bulan ini kami pengen gabung di table mana. Nah, kayak saya nih, koordinator bahasa Inggris, tapi kadang saya gabung juga di table bahasa Arab. Kadang kalau misalnya lagi pengen berbahasa Jepang, gabung di table Japan gitu. Kalau lagi pengen bahasa Korea, gabung sama Korea. Terus Fleksibel ya. fleksibel. Jadi lagi pengen sir-siran belajar bahasa apa nih sekarang kayak gitu. Lagi pengen belajar bahasa apa yang kita lagi pengen ketika itu kan. Iya. Oke, jadi tidak terbatas misalnya dia cuma minat bahasa Inggris, nggak boleh Enggak, ke enggak. Mandarin, nggak Boleh, boleh ke boleh Korea. banget. Boleh. Ada bahasa Korea nggak ada? Ada. Ada juga Korea. koordinatornya ada juga. Ada juga ya. Jadi berbagi ya. Berbagi, Cek. Nah, kalau untuk pengaturan aktivitas ini tuh ataupun kegiatannya ini gimana nih di jadwal di komunitas Polyglot ini? Ada hari-hari tertentu, jam-jam tertentu bagi mereka yang mau bergabung mengikuti kegiatan ini? Untuk meet up itu kami meet up-nya. 1 bulan sekali. Biasanya kami adakan di minggu kedua di jam 1 sampai jam 5 sore. Cuman 1 bulan sekali. Ya, tapi nantinya kita akan ada program learning by doing. Jadi Learning kita by doing ya. belajar bahasa, meskipun kita nggak tahu nih bahasa Arab misalnya. Terus ada yang presentasiin bahasa Arab kan, jadi kita belajar juga bicara juga. Dari jam 1 sampai jam 5 ya. Iya. Di mana tuh tempatnya nih? Dari tadi ngomong baru nanya tempat. Kami sejujurnya tidak ada tempat khusus, jadi kami pindah-pindah. Oh. Kebetulan kalau misalnya ada yang mau wadai, kami bisa datang ke tempatnya. Oke, sambil jalan, siapa tahu ada yang bisa memberikan tempat ya. Ditunggu sekali tuh ya, karena ini bagus juga ya, membantu generasi yang lain ya, teman-teman yang lain ya, untuk memperdalam bahasa Inggris ini juga bahasa lainnya ya. Iya, Oke. betul. Karena memang sangat penting ya bagi generasi muda untuk menguasai bahasa asing, karena ketika mereka sudah selesai kuliah harus punya modal juga ya. Benar. Untuk siap turun ke lapangan kerja ya. Iya. Jadi harus lengkap. Iya. Agak kita lanjut lagi ya, kita dengar ke lagu Siap, dulu Cek. yang sudah di program, dan sahabat budaya tetap di sini di Perempat Suara Budaya Sumatera Selatan. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Ya sahabat budaya, sudah pukul 9:41 waktu Indonesia Barat. Tak terasa kita lado di sesi penghujung ya. Padahal perasaan tadi baru ketemu ya, walaupun agak telat dikit ya. Samo, Latif, Cindy dan juga Gatra dari komunitas Polyglot Indonesia chapter Palembang. Nah, Celisa juga nanya nih untuk Latif, Cindy dan Gatra ini selaku pelaku dari komunitas Polyglot Indonesia chapter ini sendiri, motivasi tertarik untuk membentuk ini juga oleh apa nih untuk Latif dulu? Oke. Awalnya itu sebenarnya dari tahun 2019 Bu. Ya Cek ya. Iya. Jadi Polyglot Indonesia ini untuk di pusat dari 2013. Cuman di Palembang baru hadir di 2019. 2019 di Palembang ya. Ini sebelumnya sudah ganti ketua juga. Malah berapa kali ganti pastinya? Ini yang kedua jadi. Oh yang kedua ya. Karena kita sempat pandemi kan. Jadi kita henti ke meetupnya karena agak dilarang kan kita terkendala ya. ketua. Ada aturan ya. Ya jadi mulai aktif lagi tuh tahun 2023 di bulan Januari. Dari 2019, 2023 mulai aktif nih sampai sekarang ya. Ya sampai sekarang. Kalau Cindy gimana nih? Kalau saya sendiri baru gabungnya 2023 ya Cek. Soalnya kan saya pindahan Cek dari Bandung. Oh dari Bandung, Iya, cewek Bandung. iya, cewek Bandung. Ya. Oke. Gitu. Motivasinya kenapa tuh? Berminat? Awalnya saya tuh kan saya udah punya anak nih umur 7 tahun ya. Waktu itu masih 6 tahun dan dia tuh memang dari bayi tuh belajar bahasa utamanya tuh bahasa Inggris sama ayahnya tuh. Jadi biar ada teman berbahasa Inggris juga, biar dia tuh istiqomah gitu bahasa Inggrisnya tuh. Biar lebih lancar ya. Karena teman-temannya kan nggak berbahasa Inggris gitu. Awalnya sih mau buat anak aja gitu. Seru juga ya, namanya ikutan juga jadinya gitu. Jadi emaknya juga ikutan belajar, jadi anaknya jadi tambah cepet ya. Iya, jadi tambah belajarnya. lancar gitu. Tambah lancar. Kalau Gatra nih apa dia motivasinya? Kalau kami pertama kali masuk Polyglot Indonesia itu 2022. 2021 akhir kalau saya. Ya, itu dari situ masuk, tapi kami terkendala karena ketika itu kami masih di masa kuliah. Dan kami pribadi kuliahnya di luar kan. Di mana tuh? Di Mesir. Di Mesir. Iya. Wah jauh nih kan kuliahnya. Berarti lah ini nih lah khatam nih bahasa Arab nih. Lah fasih banget ya. Native speaker. Coba bahasa Arab dulu, Celisa anak denger. Ngomong lah pola. طيب ممكن perkenalan ya. Iya. طيب ممكن سأعرف نفسي أنا اسمي جاتر ويلسمنا وأنا جئت من هذه المدينة بالembang. يعني أنا سعيد بجلوسي هنا وممكن في اللقاء المقبلة ممكن نلتقي مرة ثانية. Artinya terjemah ke. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Gatra Wijaya Lesmana. Saya berasal dari kota ini, Palembang, dan saya merasa terhormat untuk bisa di sini dan mungkin semoga kita bisa bertemu di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi itu pendengar pacak dengar langsung ahli bahasa Arabnya deh. Lulusan Mesir. Baru juga ya, fresh graduate ya. Dan kalau untuk Gatra sendiri memilih kuliah ke luar negeri itu kan harus pintar bahasa Arab ya. Nah itu cak mana tuh memulainya tuh? Oke. Kalau kami cek karena dari SMA dulu di pesantren. Nah dari SMA di pesantren sudah mulai belajar bahasa Inggris, bahasa Arab gitu kan. Setelah tamat dari pesantren baru waktu itu nggak ada kepikiran memang nak kuliah di Mesir, tapi ya karena baru tamat dari SMA, tamat dari pesantren, jadi semuanya tuh kalau kata kita debar jaring cek, daftar kesini yang duluan, yang duluan Mesir, ambil Mesir, tapi kalau dari bahasa Arab dewe emang sudah dari SMA di pesantren
Tapi juga kan dulu ketika SD itu pernah belajar dikit-dikit lah, SD apa, Muhammadiyah kan. Nah, Iya. pernah belajar tipis-tipis lah gitu kan. Heeh. Anta, antum, antum. Awal-awalnya ya. Jadi waktu masuk pesantren juga udah terkejut lagi kan belajar bahasa Arab. Mm-mm. Nah, setelah dari pesantren bahasa Arab 5 tahun di pesantren baru berangkat ke Mesir. Itu pun di Mesir kita sebelum berangkat kita masih harus ikut kelas bahasa lagi. Mhm. Nah, untuk bahasa Arab itu. Itu juga mungkin untuk pemantapan lagi gitu. Jadi lebih diperdalam ya. Iya. Dan alhamdulillah sudah selesai ya kuliahnya ya. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, dan bergabung di Polyglot ini sambil sudah kerja belum? Masih nyari. Masih nyari-nyari, caro Iya. baru dah. Iya. Oke, saya ke Latif lagi nih, ketua komunitas Polyglot ini ya. Jadi kita jingok memang harus ya, generasi muda harus Benar, menguasai Cek. bahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris, kalau baca lebih dari 2 bahasa lebih bagus Lebih ya. bagus. Dah, kalau Latif nyingok dewe bahasa asing ini penting dan juga bisa mempengaruhi komunikasi antar budaya di kalangan anak muda ini. Bagaimana untuk Cik Latif nyingoknya nih? Iya, Pengaruh dari bahasa asing ini pengaruhnya terkait dengan tuh budaya juga ya. bener-bener terpengaruh nih Cek. Jadi ada pepatah tuh ngomong kalau kita mandang sesama mata itu jatuh ke hati kan. Iya. Nah jadi kalau kita pakai dengan bahasa yang sama pasti turunnya ke hati. Jadi lebih ada bonding ikatan antara nyambung ya. lebih nyambung siko uang ke siko uang ke personal ke perusahaan gitu kan. Jadi manfaatnya lebih nyambung ke personal masing-masing Cek. Karena saling mengerti apa yang Iya. disampaikan ya, komunikasinya nyambung Cak dah. kita bahasa Palembang nih kan jadi cak uang kita gitu kan. Jadi memang penting tapi jangan melupakan bahasa daerah ya. Benar. Betul, Nomor satu tuh. Oke, saya ke Cindy nih. Iya, Kalau Ece. untuk mempelajari bahasa asing ini, iya. Kalau menurut Cindy sendiri atau Mbak ya, kalau bahasa Sunda itu apa? Teteh. ya. Teteh. Teteh. Saya juga teteh. Ngaku-ngaku ya. Menurut Teh Cindy ini ya, bahasa asing dapat berperan dalam memperluas wawasan anak Iya. muda tentang isu-isu global. Bagaimana nih? Iya, jadi pada khususnya ya bahasa Inggris itu sudah jadi bahasa pergaulan sosial zaman sekarang. Benar. Itu apalagi Gen Alpha ya, kayak anak saya ya, itu tuh bahasa Inggrisnya aja udah lain lagi, Cek. Jadi ada bahasa Inggris juga ada perkembangan vocabulary jadinya tuh. Ada bahasa Gen Z, ada bahasa Gen Ada Alpha. perubahan ya, Iya. sesuai dengan zaman ya. Iya, perubahan. Is Berkembang terus itu tuh, kayak bahasa slangnya ada lagi, terus nanti bahasa ininya ada lagi. Jadi kalau buat kami sendiri sih lebih ke bahasa pergaulan. Kalau untuk anak saya ya, terus juga buat nilai akademis Cek, karena masih sekolah. Jadi perlu juga nilai bahasa Inggris yang bagus gitu di sekolahnya tuh. Kalau untuk saya sendiri ya buat itu menunjang pekerjaan. Jadi memang kerjaan sehari-hari saya beberapa komponen harus menggunakan bahasa Inggris juga gitu. Kebetulan guru juga atau enggak nih? Bukan. Oh bukan ya. Saya ini public servant, Oh. ASN Cek. Public servant. Di mana nih Iya. tugasnya? Di sini di Palembang. Di Palembang ya. Iya. Iya. I can learning you. Oke. Oh no, I can speak English ya. Siap Cek. Siap Cek, iya. Oke, dan kita masih lanjut sahabat budaya ya, untuk obrolan komunitas kita pagi ini. Nah, mengenai perjalanan dari komunitas Polyglot Indonesia Chapter Palembang ini sejauh ini bagaimana nih Cek Latif melihat perkembangannya? Apakah tambah banyak peserta yang berminat atau gimana? Juga tantangannya nih. Jadi tentu saja sangat diminati banyak Banyak anak yang muda berminat Cek. ya. Banyak. Jadi dari tahun ke tahun tuh selalu meningkat yang datang, yang pesertanya. Jadi ada beberapa tantangan seperti misalnya mereka nggak bisa datang di hari mereka regis, boleh nggak ke
bulan berikutnya kita katakan boleh juga. Karena terkendala dengan kesibukan masing-masing Iya, agak susah ya yang menjadwalkan sesuai dengan apa yang dibuat oleh dari komunitas ini ya. polyglot. Terus juga kami juga tantangan untuk kami mencari tempat yang bisa menerima wadah bahasa ini. Itu Cek, tiap Jadi bulannya. banyak ya minat terus meningkat ya. Iya. Cuma terkendala oleh waktu mereka yang Iya. harus disesuaikan dan juga tantangannya di mana nih? Tantangan tadi kami cari tempat yang Oh, bisa sementara ini tantangannya mencari tempat karena untuk mewadahi ini ya agak komunitas ini. susah. Karena makin lama makin banyak ya. Iya. Iya. Kita Harus cari butuh tempat yang Iya. besar ya. Iya, Cek. Betul. Oke, mudah-mudahan nanti segera dapat ya yang mampu mewadahi komunitas polyglot ini amin. biar Amin. lebih berkembang. Siap. Oke. Amin amin. Kalau Gatra gimana nih dalam kegiatannya sebagai koordinator bahasa Arab ya? Ya. Menerima mereka yang bergabung ini kan tidak semua yang datang ataupun yang bergabung langsung bisa nih, gimana nih tantangannya? Kalau tantangannya pasti karena nggak semua yang gabung tadi itu punya basic bahasa Arab. Benar. Enak lemak kalau seandainya yang gabung itu anak-anak UIN, mahasiswa UIN atau anak pesantren kan masih bisa basic bahasa Arab. Tapi kalau Mudah nyambungnya ya. Iya, tantangannya itu di mana ketika ada orang yang emang tidak punya basic bahasa Arab ingin gabung ke bahasa Arab gitu. Itu agak jadi tantangan bagi saya sendiri gitu. Terutama untuk ngasih tahu kayak ini. Tapi ya saya berusaha kayak ngasih tahu yang basic dulu gitu kan atau dasarnya. ya bahasan dulu kayak perkenalan Bahasa hari-hari ya. sehari dan juga ketika di sesi diskusi antara komunitas bahasa Arab antara meja bahasa Arab kita juga sering ngutamain kayak lebih ngutamain ketika berbicara ketika ngasih diskusi pakai bahasa Arab gitu. Tapi kalau seandainya emang nggak bisa bahasa Arab diganti pakai bahasa Indonesia. Jadi yang pasti harus dicoba. Kalau enggak, karena kalau tidak dicoba itu tidak akan bisa. Akan tahu gitu. Jadi harus dicoba, belajar terus, continue ya, jangan patah semangat ya. Iya. Jangan minder gara-gara kawannya lebih pasti ya. Jadi sekali datang sudah tidak nimbul lagi. Iya. Mungkin ada yang kayak gitu ya. Ada juga ya. Cek. Tapi Padahal sayang kebanyakan ya. berkelanjutan kok, Cek. Berkelanjutan, Iya. Karena diciptakan situasi yang menyenangkan Yang mungkin santai, ya. Cek. Suasananya Iya. tuh ya. Iya. Santai, nyaman, jadi tidak ngerasa belajar yang tegang gitu ya. Iya, kadang kan by games juga kami tuh Cek, ada Melalui ice breaking permainan ya. ya, banyak. Santai banget lah Cek. Jadi kalau mau gabung lah gitu. Tinggal ngatur waktunya saja ya. Iya, dengan ngatur waktunya baik. Oke. Kira-kira apa dia nih manfaat langsung yang bisa kita peroleh dengan mempelajari bahasa asing ini, Cik Latif? Iya, pertama-tama Karena tadi. kan uang tuh galak, sudahlah bakso ini repot nih. Nah, kami susah. ini ngusahakan jadi uang datang tuh harus dapat kosakata bahasa asing minimal 5 atau 10 gitu. Tidak usah banyak-banyak, 5 kosakata dapat untuk baliknya. Jadi kami ada namanya Dalam satu kali pertemuan Iya. 5 kosakata tuh harus dapat gitu. minimal dapat 5 kosakata yang melekat ya, yang bisa menambah pengetahuan kita ya. Oke. Mungkin ada tips khusus ya untuk mempelajari secara mudah bahasa asing ini dari Cak Cindy ini. Tips sebenarnya mungkin tipsnya lebih untuk kayak ke kami sendiri gitu ya. Bagi kami sendiri ya learning by doing aja Cek. Jadi yang bukan kalau struktur itu kan di sekolah ya, udah kita belajar di sekolah. Terus kalau learning by doing tuh kayak ada semacam motivasi semi paksaan, tapi paksaan yang bersifat positif gitu. Ayo kita tuh ya harus bisa gitu. Karena sekeliling kita semua tuh udah belajar bahasa asing juga gitu. Jadi lebih ke learning by doing sih kalau mau cepat belajarnya tuh. Makanya di polyglot ini anak saya juga lebih cepat lagi Cek, jauh lebih lancar lagi juga, Lebih fasih ya. Iya. Jadi bisa sampai jadi native speaker kayak Gatra ini. Gatra, Dia ya. ini udah
polyglot yang sebenarnya ini nih. Wah. Bahasa Prancis bisa, dia bahasa Arab, Inggris dan lain-lain bisa. Oke, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Takut aku ngomong bahasa Prancis pula nih. Nah, kalau Cak itu aku nak ke Gatra, tips mempelajari banyak bahasa asing ini mak mano nih? Kalau sebenarnya Cek ya, setiap orang tuh punya cara yang nyaman masing-masing. Tapi kalau di kami pribadi itu pertama kita nyaman dulu sama bahasa yang kita pengen pelajari. Dan juga Seneng kita dulu punya ya? kita punya intentionnya tuh, kita punya niatnya dulu pertama. Yang kedua setelah niatnya, nah kita yang kebanyakan uang itu setelah niat dia tuh males. Nak doingnya tuh males, nak eksekusinya tuh males. Nah, misalnya udah dapat nih, oh aku nak belajar bahasa Inggris gitu, atau aku nak belajar bahasa Korea misalnya kan, dah habis itu tak tahu tempatnya, males lah. Padahal banyak, tinggal buka YouTube. Sekarang gampang ya, tinggal buka aja. Ya mudahnya sekarang ada YouTube, ada YouTube, TikTok sebagainya itu kan. Kalau kami pribadi, kalau di belajar bahasa asing itu lebih ke sering-sering nyari, sering nulis dewe, dan juga sering praktek. Kadang kalau kami itu kayak ngomong sama kacau dewe gitu. Ya untuk ini ya. Dan juga kadang fungsinya, salah satu sebab saya gabung ke Polyglot Indonesia itu karena biar dapat tempat agar bahasa saya tuh nggak hilang gitu. Iya, Jadi benar, saya bisa benar, selalu Cek. Bahasa yang dikuasai selama ini Iya, tidak nggak hilang gitu. karena terus dipakai setiap hari Iya, ya. iya. Karena kadang ada juga orang yang sudah lama, sudah fase. Nah, kalau bisa bahasa Inggris atau bahasa Arab, tidak pernah pakai sama sekali udah 10 tahun, 20 Lupa dia. tahun. Lupa dia paling Sayang ya. Iya. Makanya kalau Kak pribadi gabung kayak gini nih supaya bisa Terus mengasah ya. ya. Dan juga kalau kami itu usaha tidak usah takut belajar bahasa asing. Takut salah, jangan takut salah. Emang semuanya tuh pasti takut salah, kayak aku takut salah gitu. Oke, cak mana salah gitu kan. Cuman sebenarnya normal baik, namanya juga kayak kita kalau berusaha kan ada trialnya, ada gagalnya ya. Itu juga bahasa, sama kayak bayi juga kan, ibarat kita nih kayak bayi yang baru belajar ngomong gitu. Nangis dulu. Dia nangis dulu, terbata-bata dulu. Iya. Ejaannya kan beda-beda ya. Iya, Negara ini beda-beda, beda, Arab iya. lain, Inggris lain ya. Iya. Jadi harus namanya harus sering ngomong ya. Iya. Harus Iya. berani ngomong ya Iya, bahasa benar. Inggris, Iya. bahasa Arab ya. Iya, Karena harus. kan kalau kayak di pergaulan sehari-hari itu agak kagok kalau kita berbahasa Inggris tuh nanti dikira lu sok jaksel lu atau apa. Nah, kalau ada wadahnya kan ya, Enak, ya ada enak teman gitu kan. ya. Iya, gitu Cek, lebih Iya. ke yang gitu kalau aku sih. Iya benar. Karena di Palembang juga kadang cewek dosa jauh-jauh kita bahasa asing ya. Kami pernah di posisi kan karena lama tinggal sekolah di Jawa, jadi pulang tuh pakai bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia. Kata kawan Apa tuh, dia ini? apa dia kawan ini? Iya. Padahal tidak boleh gitu Cik. Iya, padahal bahasa Indonesia kan bahasa kita, bahasa kita. Iya. Iya. Jadi salah satu keuntungan dari mereka yang bergabung di komunitas Polyglot ini, terutama mereka yang sudah menguasai bahasa asing, bisa terus dipakai terus ya, tidak lupa ya. Oke lah. Karena waktunya habis, tinggal 1 menit lagi. Ternyata. Apa yang akan disampaikan di sesi terakhir kita nih, di obrolan kita kali ini, harapannya juga nih ke Cek Latif dulu selaku ketua. Oke, yang pengen kami sampaikan, kalau rekan-rekan nih pengen nian belajar bahasa asing atau mempertahankan bahasa asingnya, silakan datang ke komunitas kita, Polyglot Indonesia Chapter Palembang. Itu ada di Instagram @polyglotindonesia. Kami update untuk meetupnya sebulan sekali. Terus juga harapan kami semoga tambah banyak yang datang dan minat biar SDM kita berkualitas di bidang bahasa. Gitu sih. Jadi generasi kita siap ya bersaing ya, Siap. dengan penguasaan bahasa asing yang dimiliki. Cek Cindy silakan, Teteh Cindy ya. Untuk aku sih sama ya sebenarnya itu, cuman ya ayo
ayolah gitu warga-warga Palembang ayo ikutan Polyglot Indonesia. Poicang kami nyebutnya ya, Polyglot Indonesia Chapter Palembang. Singkatannya itu ngapa udah Poicang. tadi aku saro nyebutnya Iya. komunitas panjangin Poicang nih. Iya, Poicang gitu. Ayo gabung gitu. Ini nggak terlalu yang serius gimana kok gitu kan. Santai-santai. Nah, gitu. pokoknya nambah kawan, nambah wawasan, kawan. ilmu tambah terus Iya, ya. healing juga kok Cek di sini tuh. Oh iya iya. Buat aku healing. Mm-mm. Pertemuan-pertemuan tuh gitu. Karena ketemu dengan banyak orang itu banyak hal baru yang bisa kita temui Iya, juga bener ya, banget, Cek. pengalaman baru. Cek Gatra terakhir. Oke, kalau dari kami pesan untuk warga Palembang, khususnya Kawan-kawan ya, kawan-kawan generasi Palembang gitu muda. kan, ya generasi muda, bahkan yang sudah berumur pun itu. Oh, boleh. Sudah berumur pun. Cak Lisa Ya, boleh. ya, Boleh. Ya sebenarnya tidak belum terlalu telat masih kalau nak belajar itu masih bahasa asing, walaupun belajar bahasa asing itu emang harus kita akui emang agak susah, tapi ya setidaknya kita bisa nyoba dikit-dikit, apalagi di masa sekarang ini sangat penting supaya kita kalau di kami itu pernah ada pepatah yang bilang kalau kita apa namanya man arafa lugata qaumin salima min makrihim, yang artinya siapa yang tahu bahasa orang itu maka kita akan selamat dari perbuatan makarnya alias perbuatan jahatnya gitu. Benar. Nah, gitu. Jadi bukan cuma untuk meningkatkan kita tuh supaya kerja sebagainya, tapi bahasa asing itu juga bisa nyelamatin kita dari upaya-upaya kejahatan yang dilakukan oleh orang yang tidak kita kenal, termasuk orang asing dan sebagainya. Dan juga belajar bahasa asing selain niat jangan lupa doing, jangan lupa setelah niat tolong lakukan itu. Kalau tidak ada tempat kami Polyglot Indonesia siap itu nemenin. Fasilitasi. Ya, kita belajar bareng, tidak ada judging, tidak ada menghakimi bahasa yang bagus, tidak ada polisi grammar di sini. Jadi kawan-kawan boleh gabung di sini di Polyglot Indonesia gitu. Oke, terima kasih sudah bergabung ya di obrolan kita pagi ini, obrolan komunitas perempat Suara Budaya Sumatera Selatan dengan topik pentingnya bahasa asing di kalangan anak muda dengan kawan-kawan kita tadi dari Poicang ya. Poicang. Apa tadi kepanjangannya? Polyglot Indonesia Chapter Indonesia. Palembang. Iyalah, oke Poicang. Ada Cik Latif selaku ketua, Cik Cindy koordinator bahasa Inggrisnya, Cik Gatra juga bahasa Arab, bahasa Perancis, singgonya aduh galo ya. Aduh galau Cek. Halo, Cek. Oke, mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan pagi ini dapat bermanfaat ya, dan yang jelas kita generasi muda harus menguasai bahasa asing untuk kemajuan bangsa Indonesia juga ya, sebagai Betul, generasi penerus ya. Dan untuk galo-galo, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.